Bleach Core 2 episode 11 atau total episode ke-24 dalam arc TYBW. Episode ini mengadaptasi mulai dari pertengahan chapter 597 sampai chapter 601. Seperti biasanya ada beberapa adegan di manga yang tidak dimasukkan ke versi anime. Begitu juga ada adegan tambahan di versi anime yang tidak ada di manga. Episode kali ini terasa sangat istimewa. Di awal episode adalah sebuah eksekusi yang sempurna. Adegan tambahan yang benar-benar tidak ada di manga yang dimasukkan di awal episode. Sungguh keputusan yang sangat tepat, karena memberikan banyak informasi yang selama ini tidak ada di manga maupun novel. Adegan diawali di dalam istana Quincy yang bernama Lich Rage. Ichibe sedang bernegosiasi dengan Yubaba mengenai kesepakatan non-agresi. Isinya hanya Shinigami yang akan mengurus dunia. Para Quincy dipersilahkan untuk memakmurkan kerajaannya. Para Shinigami pun tidak akan ikut campur ke kerajaan Quincy. Namun Yubaba menolak kesepakatan yang ditawarkan Ichibe. Menurut Yubaba, itu hanyalah tipu daya. Di samping kiri Yubaba ada 4 Quincy yang diketahui adalah para Scoutstaffel saat era itu. Mereka adalah Tu Hubert, Seidrich, dan Algora. Untuk yang cewek masih belum diketahui identitas namanya. Ichibe dan Yubaba nampaknya tidak menemukan kesepakatan. Yubaba menyerap reisi sekitar. Yubaba ingin membuat 3 dunia kembali menjadi satu dunia dan menciptakan satu dunia yang sesuai keinginannya. Dunia yang penuh kedamaian versi Yubaba. Ichibe kemudian menghadapkan telapak tangan kirinya ke Yubaba. Tanpa basa-basi, Quincy perempuan menembakkan peluru dari pistolnya ke arah Ichibe. Namun berhasil ditahan oleh Ichibe. Selanjutnya peluru-peluru tadi ditembakkan kembali oleh Ichibe ke arah Quincy. Lanjut, Ichibe menggunakan tangan kiri Soul King ke arah Yubaba. Yubaba kemudian melihat masa lalu Soul King yang menurutnya begitu menyedihkan. Soul King dijadikan korban untuk terciptanya 3 dunia. Zaman dahulu dunia hanyalah satu dunia. Yubaba bergerak cepat ke arah Ichibe dan menggenggam erat tangan kiri Ichibe. Ichibe mengeluarkan tangan kiri Soul King dan menyegel kekuatan Almighty Yubaba. Setelahnya, Ichibe pergi meninggalkan Yubaba. Ada beberapa informasi penting dalam awal episode ini. Pertama, kerajaan Quincy bernama Lich Rage, bukan Wonder Ridge. Artinya, pertemuan Ichibe dan Yubaba terjadi sebelum perang 1000 tahun yang lalu. Setelah Yubaba dikalahkan Shinigami Gote 13 generasi pertama, Yubaba dan sisa-sisa pasukan Quincy bersembunyi di balik bayang-bayang Seirete. Yubaba mendirikan kembali kerajaannya dan diberi nama Wonder Ridge. Ini juga mengkonfirmasi bahwa lokasi kerajaan Lich Rage belum pindah ke bayang-bayang Soul Society. Yang kedua, Ichibe menggunakan tangan kiri Soul King untuk menyegel kekuatan Almighty Yubaba, sehingga Yubaba tidak memiliki kekuatan Almighty, dan itu sebabnya dia dikalahkan Genryusei Yamamoto. Ada kemungkinan sebagian kekuatan tangan kiri Soul King tersimpan di tubuh Yubaba sebagai segel kekuatan Almighty. Mungkin ini juga mengapa Pernida yang merupakan tangan kiri Soul King memilih menjadi Quincy. Ketiga, sesaat setelah menyegel kekuatan Almighty Yubaba dan melangkahkan kaki pergi, Ichibe mengatakan kepada Yubaba bahwa mata Yubaba akan tetap buta dan tetap tertutup sampai saat kematianmu. Apakah Yubaba harus mati terlebih dahulu agar kekuatan Almighty bisa kembali? Apakah bila Yubaba tidak pernah mati, akankah kekuatan Almighty tidak akan kembali? Masuk akalkah atau malah tidak masuk akal bila 1000 tahun yang lalu Yubaba sengaja meladeni perang melawan Gote 13? Salah satu tujuannya agar bisa mati dan kekuatan Almighty bisa kembali. Namun masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Di kalangan Quincy ada dongeng atau kisah turun-temurun bahwa sang Raja Quincy akan mengedupkan jantungnya kembali setelah 900 tahun tertidur, mendapatkan kembali kecerdasannya setelah 90 tahun, dan mendapatkan kembali kekuatannya setelah 9 tahun. Keempat, pasukan elit Scoutstaffel sudah ada sebelum perang antara Shinigami melawan Quincy sekitar 1000 tahun yang lalu. Dan ternyata Quincy juga sudah menggunakan senjata api dari era dulu. Ternyata memang dari dulu Quincy tidak sekedar menggunakan panah suci dan pedang sebagai senjata. Kelima, saat mengaktifkan kekuatan Almighty, terdapat 2 iris di masing-masing mata Yubaba. Apakah ini tanda bahwa satu iris digunakan untuk melihat saat ini dan satu iris digunakan untuk melihat masa depan? Ada kemungkinan hanya masa lalu yang tidak bisa dilihat oleh Yubaba saat itu. Menurut kalian, bagaimana skor untuk adegan pembuka episode kali ini? Memuaskan atau tidak memuaskan? Share di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video part 2.